Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat pagi. Doa kami biar setiap kita ada dalam keadaan damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Hari-hari ini kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Mari kita masuki dengan satu semangat untuk mengalami Tuhan hari-hari ini. Ada satu hal yang iblis sedang kerjakan hari-hari ini, yaitu menabur ketawaran hati. Dengan situasi pandemi yang melanda sedemikian rupa membuat banyak orang mulai tawar hati. Hari ini saya ingin membagikan tentang awas tawar hati. Tawar hati bisa mendatangi kita kapan saja, tidak pandang usia, tua muda, kaya miskin. Semua bisa mengalami tawar hati. Bahkan di dalam Amsal pasal 24 ayat 20 berkata bahwa jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Apa sih tawar hati? Tawar hati itu satu kondisi hati yang hambar, yang sudah tidak ada semangat, tidak bergairah lagi, tidak ada harapan, merasa putus harapan, kehilangan kemauan, keberanian, dan mulai give up, mulai menyerah karena mungkin penderitaan yang berkepanjangan. Mungkin doa yang kok doa saya tidak dijawab-jawab, mungkin juga keinginan-keinginan yang tidak tercapai. Aku pengen suamiku berubah, tapi sampai kapan? Pengen ada sesuatu peningkatan, usaha ini gagal, usaha itu gagal, dan bisnis ini, bisnis itu mengalami kegagalan. Akhirnya kita mulai tawar hati. Ini menjadi salah satu cara iblis untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Untuk itu kita mau belajar bagaimana Paulus bisa menang atas tawar hati. Ya, kita mau baca sama-sama di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, bagaimana Paulus bisa menang atas ketawaran hati, yaitu Paulus berorientasi pada manusia batiniah. Ayat yang ke-16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Manusia lahiriah kita ini semakin hari bisa semakin tua, semakin lemah, apalagi kalau sakit semakin merosot. Tetapi satu hal, bahwa kita tidak boleh mengikuti apa yang ada di luar kita, tetapi kita harus membaharui apa yang ada di dalam kita. Karena bahwa sesungguhnya kekuatan hakiki manusia itu adalah pada batinnya, apa yang ada di dalam diri manusia itu, yaitu roh dan jiwanya, dan bukan pada apa yang di luar. Kekuatan fisik, intelektual, karunia, kekayaan itu tidak menjamin. Kekuatan manusia yang paling hakiki adalah apa yang ada di dalam kita, batin kita. Untuk itu Paulus berorientasi kepada manusia batinnya. Ketika dia mengalami banyak tantangan, banyak masalah, dia mendapatkan pencerahan hikmat dari Tuhan bahwa setiap masalah yang dia hadapi, bahwa setiap tantangan yang dia hadapi itu ada tujuan Tuhan di dalamnya, dan Tuhan punya rencana untuk mendewasakan, membaharui manusia batiniah kita. Untuk itu mari hari-hari ini saya dorong untuk setiap kita, perhatikan rohani kita, perhatikan kondisi batin kita, perhatikan asupan rohani kita. Perhatikan supaya kita tidak hanya memikirkan apa yang ada di luar fisik kita. Kita mungkin aduh kok semakin hari semakin lemah, tapi sebenarnya situasi dan kondisi ini sedang membentuk kita supaya kita justru semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, semakin hari semakin mencari Tuhan. Dan ketika tantangan masalah datang, itu membuat kita berjumpa dengan Tuhan. Ayat yang kedua berkata bahwa sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang kedua, Paulus
hidupnya berorientasi pada kemuliaan kekal, bukan pada penderitaan yang dia sedang hadapi. Ya, kalau kita lihat penderitaan Paulus, mungkin kita tidak mengalami hal-hal yang seberat itu. Dia dianiaya, didera, bahkan setiap kali 40 kurang 1 pukulan, dia sering kali menghadapi penganiayaan, dilempari batu, puasa terpaksa, kedinginan, tidak pakai pakaian, ya, segala macam hal yang dia hadapi. Tetapi justru di sini dikatakan bahwa penderitaan ringan yang dia hadapi. Bapak Ibu Saudara, mari kita baharui pikiran kita bahwa setiap penderitaan-penderitaan yang kita hadapi, kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan janjikan buat kita, itu jauh, ya, melebihi segala-galanya. Mari kita fokus pada kemuliaan kekal, pada janji-janji Tuhan. Ketika tantangan, masalah kita hadapi, kita fokus pada kemuliaan yang Tuhan janjikan. Tuhan sendiri berfirman bahwa Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi ingat bahwa tantangan apapun, masalah apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi, Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Dia yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, bahkan mengokohkan setiap kita. Jadi Paulus bisa berkata bahwa walaupun kami ditindas tapi tidak terjepit, kami habis akal tapi tidak putus asa, dianiaya tapi tidak ditinggalkan, dihempaskan namun tidak binasa. Bapak Ibu Saudara, bahwa masalah ujian percobaan yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Itu semua Tuhan pakai untuk mendewasakan kita supaya kita bertumbuh dalam karakter kita, diubah menjadi seperti Yesus. Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, tahan uji, dan menimbulkan pengharapan. Dan kita percaya di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Ada janji Tuhan yang luar biasa. Justru ketika Tuhan izinkan membawa kita pada kesengsaraan, kita akan mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, hidup berorientasi pada nilai kekekalan. Ya, di dalam ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Paulus tahu, menyadari bahwa kehidupan itu bukan hanya di dunia ini saja. Di sini hanya sementara, tetapi yang perlu kita pikirkan hari-hari ini, kekekalan. Jadi fokus pada nilai-nilai kekekalan. Jangan fokus pada perkara-perkara di dunia saja. Keinginan mata, materialisme, keinginan daging, hanya mau menyenangkan tubuh, tamak, rakus, menuruti hawa nafsu, atau keangkuhan hidup, ambisi pribadi, mau dihormati, mau dipuji, mau sukses, mau kaya, mau mendapatkan aplaus dari manusia. Tapi mari belajar, bukan itu fokus kita di dunia ini, tetapi mari kita fokus pada kekekalan, karena ada kehidupan kekal. Ya, orang benar akan hidup oleh iman. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari berjalan dengan iman. Orang benar hidup oleh karena iman, hidup karena percaya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita pernah mendengar kesaksian dari seorang wanita yang divonis kena kanker, ya, getah bening, limfoma. Pada tahun 2019 bulan Mei, di usia yang ke-23 tahun, dia divonis mengalami sakit kanker getah bening. Dia bernama Nana Nadia Valerie. Bahkan di dalam kondisi yang waktu itu dia harus di kemo, dia kepalanya botak, tapi dia mengupload satu YouTube yang menyanyikan pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dipengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
7 bulan dia harus mengalami kemo dan terapi. Dan pada September 2019 walaupun dalam kondisi dia botak, dia berhasil meraih gelar masternya di Universitas Airlangga Surabaya. Dan kini Nana tetap beraktivitas seperti biasa. Dia menjadi seorang selebgram yang inspirasi para penyintas kanker lainnya. Dia menjadi berkat di tengah-tengah persoalan percobaan yang dia hadapi karena dia kuat, dia tidak tawar hati, dia tidak menyerah, dia tidak putus harapan, tapi dia punya iman kepada Tuhan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, ingat, apapun yang kau alami hari-hari ini, apapun yang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Firman Tuhan berkata di dalam Yosua, jangan kecut dan tawar hati, aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin saudara, mari kita sama-sama berdoa minta penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan menjalani hari ini dengan penuh semangat, antusias. Kami tolak setiap roh ketawaran hati, apapun tantangan, masalah, sakit penyakit, hubungan keluarga, suami istri yang mulai tawar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan menaruh kasih yang baru buat setiap kami yang mungkin mengalami bisnis yang gagal, kami yang mengalami kekecewaan, kami yang mengalami kehilangan pengharapan. Kami berdoa saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, bukakan Tuhan pikiran kami, berikan kami hikmat untuk kami melihat bahwa ada Tuhan di balik setiap masalah yang kami hadapi. Ada tujuan Tuhan dalam setiap problem yang kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan menjanjikan kemenangan bagi kami. Kami percaya percobaan yang kami alami adalah yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kami. Dan kami mau menjadi pemenang-pemenang hari-hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat janji-janjimu yang luar biasa. Kami mau berorientasi pada perkara-perkara batin kami Tuhan. Dan kami mau berorientasi pada kemuliaan kekal yang kau janjikan, dan kami akan berorientasi pada nilai-nilai kekekalan, karena itu yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.